warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas nikmat dan rahmatnya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan nikmat berislam. Yang selanjutnya salam dan sholawat semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Kapita Selekta Pendidikan Islam. Untuk itu, saudara bisa mengikuti pertemuan ini dengan cara melakukan absen melalui live chat. Sehingga kalau saudara melakukan absen di live chat kemudian sudah di close atau tidak bisa, berarti saudara mengikuti atau menonton video ini setelah acara selesai. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem dan metode pendidikan Islam yang ada di Indonesia diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia. Maksudnya adalah bahwa pendidikan bagi umat manusia merupakan sistem dan cara untuk meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Dalam sejarah hidup manusia yang menggunakan pendidikan sebagai pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun itu dalam kelompok primitif. Hanya saja sistem dan metodenya berbeda-beda sesuai dengan taraf hidup dan budaya masing-masing masyarakat. Misalnya di kalangan masyarakat manusia yang berbudaya modern, sistem dan metode pendidikannya yang dipergunakan setaraf dengan kebutuhan dan tuntutan aspirasinya. Sistem dan metodenya diorientasikan kepada hal-hal yang bersifat efektif dan efisien. Sedangkan pada masyarakat yang menduduki tingkat hidup sudah post-industrial, seperti masyarakat di beberapa negara barat, misalnya di Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Perancis dan sebagainya, atau di negara-negara timur seperti di Jepang. Lah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan Islam? Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Islam sebagai agama wahyu menuntut umatnya untuk berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat sesuai dengan petunjuk wahyu Tuhan. Jadi kalau di dalam Islam ada konsep yang namanya tawazun, konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat. Makna firman Allah dalam Al-Quran yang dinamis terdapat dalam term yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa atau suatu umat atau suatu kaum
sehingga mereka berusaha keras untuk mengubah nasibnya sendiri. Salah satu cara untuk mengubah nasib adalah dengan melalui pendidikan. Ayat ini memberikan wawasan yang luas kepada umat manusia bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan itu akan terwujud jika manusia mempunyai dimensi kehidupan sesuai fitrah. Fitrah di sini adalah, atau fitrah yang dimaksud adalah fitrah yang berpolakan atas asas keseimbangan, asas keserasian, dan asas keselarasan antara berbagai kepentingan. Maka tidak terjadi pertentangan antara berbagai kepentingan hidup. Islam adalah agama yang membawa kedamaian, membawa ketentraman, dan membawa stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, salah satu sarana yang efektif untuk membina dan mengembangkan manusia adalah pendidikan yang teratur, berdaya guna, dan berhasil guna. Maka kalau dikaitkan dengan Islam, di sini akan nampak bahwa pendidikan Islam juga perlu diorganisir atau dikelola secara rapi supaya efektif dan efisien melalui sistem dan metode yang tepat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita dalam hal mengelola pendidikan ini supaya efektif dan efisien, ingat pada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa beliau pernah mengatakan suatu perkara yang hak atau yang benar yang tidak diorganisir dengan baik akan dapat dikalahkan oleh perkara yang batil tetapi terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maksud dari ini adalah kalau kita kaitkan dengan pendidikan, maka pendidikan itu baik, tetapi kalau pengelolaannya tidak baik, maka hasilnya pun akan kalah dengan pendidikan yang tidak baik, karena pendidikan pada hakikatnya adalah duplikasi kepada peserta didik, akan kalah dengan model pendidikan yang tidak baik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sejalan dengan pola pikir atau pemikiran dari statement Ali bin Abi Thalib di atas, dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN telah menetapkan bahwa manusia Indonesia harus dibangun menjadi manusia yang berkualitas tinggi melalui berbagai bidang pembangunan, yang salah satu sektornya adalah pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa pembangunan nasional adalah berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nah, ciri-ciri dari kualitas hidup manusia Indonesia ini diantaranya adalah pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, berbudi pekerti luhur. Tiga, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras dan tangguh.
4. Bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil. 5. Sehat jasmani dan rohani. 6. Memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam. Maka ini ada kata mutiara, yaitu hubbul waton minal iman, ya. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Kemudian yang ke-7, kita lanjutkan, memiliki rasa dan semangat kebangsaan serta kesetiakawanan sosial. Nah, ini penting juga ini, ya. Yang ke-8, memiliki rasa percaya pada diri sendiri. Yang ke-9, memiliki sikap dan perilaku inovatif dan kreatif. 10. Memiliki kemampuan untuk membangun dirinya sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab membangun masyarakat dan bangsa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, akan berlangsung sepanjang hayat. Dilaksanakan dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan bahkan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan itu juga merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan dalam proses untuk mencapai tujuannya, maka perlu dikelola dalam sistem pendidikan yang terpadu dan serasi, baik antar sektor pendidikan dan sektor pembangunan lainnya, antara daerah satu dan antar berbagai jenjang dan jenis-jenis pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat tentang sistem pendidikan Islam, bahwa sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen yang masing-masing bekerja sendiri dalam fungsinya, berkaitan dengan fungsi dari komponen lainnya yang secara terpadu bergerak menuju ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi komponen yang bertugas sesuai fungsinya bekerja antara satu dengan yang lainnya dalam rangkaian sebagai satu sistem. Maka sistem yang mampu secara terpadu akan bergerak ke arah tujuan sesuai dengan fungsinya, bahwa sistem pendidikan adalah salah satu dari keseluruhan yang terpadu dalam semua satuan dan kegiatan pendidikan yang dengan yang lainnya itu akan mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Karena kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui proses kegiatan seperti bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bangsa Indonesia yang kita ketahui hendaknya mengartikan pendidikan sebagai perjuangan bangsa, yaitu pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orientasi program pendidikan adalah kehidupan masa yang akan datang. Kalau
dikaitkan dengan sabda Rasulullah, anjuran dari Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah begini: didiklah atau ajarkanlah anak-anak kalian tentang hal-hal yang berlainan dengan hal-hal yang kalian ajar, karena mereka dilahirkan atau diciptakan bagi generasi zaman yang bukan generasi zaman kalian. Jadi mendidik itu pada hakikatnya adalah mempersiapkan anak atau mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kita, yang berbeda dengan saat ini. Maka orientasi dari pendidikan Islam adalah menerawang ke depan, ya, kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, sistem pendidikan Islam khususnya merupakan pengorganisasian proses kegiatan kependidikan yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sistem kegiatan belajar mengajar diprogramkan ke dalam struktur kurikulum yang berjenjang sejak pendidikan pradasar. Pradasar ini sekarang ada banyak muncul, ya, PAUD, pendidikan sekolah dini, sampai dengan perguruan tinggi yang semakin meningkat mutunya. Arah perkembangannya semakin maju dalam pendidikan Islam harus dipandang sebagai tantangan yang penuh perjuangan. Karena itu perlu perencanaan kegiatan pendidikan yang strategis pengembangannya. Adapun strategi dibuat untuk mewujudkan dalam program pendidikan seperti konsepsi yang pernah dicanangkan oleh Muhammad Abduh, seorang pakar pendidikan dari Mesir, mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan ilmu pengetahuan umum atau biasa disebut dengan duniawi, ya, atau memberi nafas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap bidang studi pendidikan umum di semua jenjang sekolah atau madrasah. Metode yang digali dari sumber-sumber pokok ajaran Islam serta metode-metode yang tidak menghilangkan faktor keimanan dan nilai-nilai moralitas Islam. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pendekatan religius, sains yang semakin meningkat kepada filosofi sains seperti pernah dipraktekkan oleh Ibnu Sina dalam mendidik para calon dokter di Baghdad. Ini cara mendidik Ibnu Sina dalam mempersiapkan peserta didiknya, karena Ibnu Sina dikenal sebagai ahli di bidang kedokteran, mempersiapkan dokter dengan pengetahuan yang dimasukkan di dalamnya adalah nilai-nilai ajaran Islam. Ini pernah dipraktekkan Ibnu Sina di Baghdad pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau menurut Imam Al-Ghazali bahwa metode pembiasaan dan latihan atau riyadhah nafsiyah bagi anak-anak ternyata begitu efektif. Begitu pula dengan metode situasional dan uswatun hasanah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali lebih menekankan kepada riyadhah nafsiyah, maksudnya adalah pembiasaan dan latihan. Di samping juga dia harus seorang pendidik
memberikan contoh teladan. Maka kalau di lingkungan kita disebut guru, itu bisa diartikan wajib digugu dan ditiru. Maksudnya adalah sebagai contoh teladan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat pada saat ini, masyarakat hendaknya tidak hanya menyerahkan pendidikan itu pada sekolah-sekolah saja, tetapi umat Islam harus berani melakukan terobosan baru dalam menerapkan sistem pendidikan yang terintegrasi antara iman dan ilmu serta teknologi modern. Peran para pendidik Islam sangat penting dalam masyarakat karena pendidikan Islam hendaknya dilaksanakan oleh para pendidik yang profesional, sejalan dengan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu agar menyerahkan suatu urusan itu kepada ahlinya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sejalan dengan sasaran dan tujuan pembangunan nasional, maka pendidikan nasional diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itulah beberapa hal yang perlu kita cermati bersama tentang sistem dan metode pendidikan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, mudah-mudahan dengan yang singkat ini saudara nanti bisa mengembangkan lagi, bisa menelaah beberapa hal yang berkaitan dengan sistem dan metode pendidikan nasional dan pendidikan Islam di Indonesia, bahwa metode dan sistem pendidikan itu pada hakikatnya adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Demikian yang saya sampaikan dalam kuliah singkat ini. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dengan baik. Yang selanjutnya, bila ada yang belum absen melalui live chat, saya persilakan untuk segera absen, karena komen yang ada di live chat akan saya jadikan patokan bahwa saudara telah mengikuti perkuliahan saat ini. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.